Nah, di sini G-nya itu timbul ya, tapi G ya, bukan LTE. Oh, muncul guys. Loh bisa ya, kok bisa ya? LTE-nya ini muncul tanpa roaming datanya itu dihidupin guys. Oke guys, kali ini saya mau unboxing lagi nih. Nah, orderan saya sudah sampai lagi ya. Sebenarnya saya tuh ngordernya dua, cuman orderannya itu terpisah ya guys ya. Saya ordernya itu tetap di satu toko, cuman terpisah dan beda beda barang ya. Kali ini saya ngorder di Zipon, yang mana toko Zipon ini dulunya saya pernah ngorder ya, cuman sudah entah gara-gara apa ya, saya lupa guys, saya lupa, dan saya tidak pernah lagi ngorder di toko ini. Nah, sekarang saya ngorder lagi nih, saya ngorder iPhone 14 ya. Untuk yang satu lagi itu saya ada ngorder iPhone 13, cuman belum datang, mungkin 1 atau 2 hari lagi pasti nyampe ya. Dan sekarang kita lihat dulu nih orderan yang ini apakah sesuai harapan atau tidak. Kalau misalkan tidak, maka ini akan saya retur ya. Untuk beberapa waktu ke depan ini saya bakal lebih sering order iPhone 14 ya. Karena kan ya kita tahu sendiri untuk iPhone 14 itu harganya cuma beda tipis guys dengan iPhone 13. Dan saya sendiri lebih rekomen kalau kalian itu langsung ambil iPhone 14 ya, jangan iPhone 13 lagi guys. Bentar, ini packingnya. Loh, ini kok agak beda ya guys ya. Mana nih? Oke, ini dia nih untuk iPhone 14 nya. Saya kemarin ordernya minta warna purple atau ungu, dan di sini sesuai dengan orderan warna purple ya. Kita lihat kelengkapannya, di sini tidak ada SIM stiker tambahan, dan memang untuk yang saya order ini adalah yang versi lock SIM ya, lock SIM, yang mana SIM stikernya itu sudah di dalam iPhone-nya, artinya SIM stiker tanam ya. Nih untuk unitnya kalian bisa lihat sendiri, mulus ya, perfect. Dan kita coba langsung hidupin aja guys. Untuk bagian kamera ini sebentar, ini agak bekas sentuh tangan ya. Aman ya, bersih, nggak ada debu, nggak ada jamur, ini aman. Oh ada guys, tapi nggak terlalu lah ya. Oke, untuk layar seperti ini kalian bisa lihat sendiri, kita langsung dapat di iOS 26 titik berapa nih guys ya, nanti kita lihat ya. Untuk bezel ini lumayan presisi, cuman kalau kalian bilang ini asli atau enggak ya, saya nggak akan bahas itu ya. Kita lihat di sini, kita cek dulu. Oke, di sini kalian bisa lihat nih responnya seperti apa. Oke, untuk sentuhan aman, dan kalau True Tone sih nggak perlu di ini ya, ini pasti aktif ya. Meskipun chipnya itu nggak dipindahin, itu tetap aktif guys. Itu untuk terang gelapnya kalian bisa lihat sendiri. Tombol-tombolnya sih aman ya, empuk ya. Kita lihat versi iOS-nya. Di sini sudah versi iOS 26.1, ini sudah yang terbaru. Cuman ini nanti bakal saya reset ya. Kita akan reset, kita akan lihat nanti. Untuk baterai health di sini persentasenya saya aktifkan dulu 100% ya. Nah, untuk kamera kita lihat. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan dengan baik ya. Kamera itu jangan sampai kalian ngeceknya itu asal-asalan ya. Oke, ini fokusnya agak sedikit lebih dekat ya.
Karena ada yang iPhone 14 itu yang sering saya temukan di fokusnya agak jauh guys. Ini bisa agak sedikit dekat ya. Nah ini untuk yang 0,5 nya, dan ini yang 1 kalinya ya. Coba. Oke, sekarang ke video, kita coba tes record. Tes 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. Ini nggak tahu ya apakah tangan saya yang goyang ya, atau memang kamera yang goyang nih. Oke, kita lihat dulu nih. Harusnya sih aman ya. Coba. Tes 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. Ini nggak tahu ya apakah tangan saya yang goyang ya, atau memang kamera yang goyang nih. Kalian kelihatan nggak ya di kamera ya? Entah ini nggak tahu ya, kayak agak goyang-goyang gitu ya. Kayaknya tangan saya guys ya. Oke, aman sih, nggak ada masalah. Untuk kamera depan kalian bisa lihat sendiri. Jernih ya. Kalau untuk kamera iPhone 14 itu dia lebih terang guys ketimbang iPhone 13 ya. Saya ngecek ini dulu nih. Apa ya? Kita cek di speaker ya. Kita cek di speaker dulu nih, apakah musik speakernya ini aman. Coba. Nah ini kenapa saya bilang nanti bakal saya reset, karena ini kalian bisa lihat nih, ini tulisannya masih banyak Mandarinnya ya. Ya meskipun sebenarnya masih bisa dirubah, kita rubahnya itu di mana nih ya? Tadi Safari ya, coba. Safari. Search engine-nya kita bisa rubah ke Google. Nah sebenarnya bahasa pun juga bisa ya kita rubah, cuman ya ini bagusnya nanti saya reset dulu ya. Coba mana nih reset ya. Oh nanti dulu guys, Google. Kita masuk ke YouTube ya. Ini terlalu banyak bahasa Mandarinnya guys, terlalu banyak ya ini. Tuh bahkan di keyboardnya pun juga sama ya. Kita coba dengerin dulu, habis ini kita langsung reset ya. Nah ini enaknya kalau iPhone 14 guys, dia itu untuk koneksi internetnya itu lebih cepat ya ketimbang iPhone 13. Oke, aman, untuk sementara aman. Dan sini saya akan langsung reset aja nih, biar lebih inilah ya. Kita cek dulu di bagian galeri. Nah ini ada 3 file. Kalau ini nanti hilang berarti ini aman ya, dia bukan iPhone bypass. Kita reset dulu. Dan video ini bakal saya percepat guys. Oke, ini dia nih sudah selesai saya reset, dan ini agak sedikit hangat guys ya. Ini saran saya sih kalau kalian mau reset itu sebaiknya dibantu dikipasin ya, biar jangan terlalu overheat ya guys. Kita cek lagi nih, baterai health masih tetap sama di 100%, dan di True Tools. Nah nih guys, untuk hasil True Tools-nya kalian bisa lihat sendiri, baterai health-nya itu ada di 86% ya. Dan ini produksi 2023. Dan
Untuk skornya itu masih bagus, bagus sekali di 99%. Sekarang kita cek di foto. Di sini kalian bisa lihat sendiri nih untuk bagian foto ini dia kosong ya, berarti ini aman. Ini bukan iPhone bypass ya. Oke, kita cek lagi nih di mengenai, dan di sini kalian bisa lihat ini yang versi lock SIM guys, SIM dikunci. Nih, kita bakal lihat ya nanti apakah aman ketika sudah direset. Kalau kita mau pakai kartu ya, sini saya akan langsung coba aja nih. Dicolok kartunya, mudah-mudahan nggak ada kendala sama seperti iPhone yang sebelumnya yang sudah saya order. Tidak perlu lagi di setting ya. Oke, di sini saya pakai kartu XL. Kita akan tunggu dulu, dan ternyata nggak perlu di setting ya. Nih kalian bisa lihat. Ini WiFi-nya saya coba matikan dan kita masuk ke seluler. Nah di sini G-nya itu timbul ya, tapi G ya, bukan LTE. Oh, muncul guys. Loh bisa, kok bisa ya? LTE-nya ini muncul tanpa roaming datanya itu dihidupin. Kita cek lagi nih, ini harusnya nggak muncul ya. Nih, padahal statusnya itu SIM dikunci. Kita coba buka YouTube, apakah bisa connect ke internet. Ternyata bisa guys. Nih, ini saya kurang tahu ya, apakah ini saya kebetulan aja dapat yang seperti ini, atau memang iPhone SIM lock di iOS 26.1 ini memang nggak perlu lagi diaktifin roaming datanya guys. Coba ya, kita NCS. Wah, ini keren nih guys ya. Duh, bisa ya. Tanpa harus aktif roaming data. Tuh, kalian bisa lihat sendiri nih. Wow, keren sekali ya. Kita coba lagi. Di sini saya coba tes gimana jadinya kalau baterai health roaming datanya kita hidupin. Nih, coba apakah ada pengaruh. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, nggak ada ngaruh guys. Ini kabar baik lah ya buat kalian yang pengen beli iPhone lock SIM, biar kalian tuh nggak panik tuh di masalah kayak gini. Sekarang tinggal di colok aja guys, nggak perlu di setting lagi ya. Ini saya coba dimatikan dulu nih untuk iPhone-nya, dan saya lepas lagi kartunya. Kita lihat apakah ada perubahan lagi. Nih, kita hidupin dulu ya. Dan sepertinya video kali ini agak sedikit panjang guys, karena saya nemukan sesuatu hal yang baru ya. Mudah-mudahan kalian nanti yang bakal mau beli nggak kebingungan. Saya coba masukin lagi ya. Kita pasang lagi kartunya, kita lihat apakah coba. Ini kita masuk ke pengaturan. Tuh, kalian bisa lihat LTE-nya langsung muncul, cuman ini ada notif aktivasi diperlukan ya. Kita coba oke kan dulu guys. Dan di sini oh, ternyata minta ini guys ya. Coba. Mudah-mudahan jangan minta verifikasi ya. Karena apa? Karena untuk saat ini kita mau ngecek karir itu agak susah guys. Tuh, oke. Berarti nggak perlu diaktifasi lagi ya. Tuh, roaming datanya padahal ini aktif. Oh, bentar guys. Ini kayaknya bukan
Bukan lock SIM ya, harusnya sih ini bukan lock SIM guys. Karena kalau lock SIM itu, coba. Oh enggak, ini tetap lock SIM. Oh ini lock SIM loh guys. Tapi entah ya. Inner SIM V241 upper slot. Ini kayaknya RC yang seri terbaru guys ya. Dan ini bisa diupdate ya. Wow. Nah ini nih, ini ada yang sesuatu yang baru ya. Sebentar nih. Kalau bentar ya, ini saya coba hidupin yang ini ya. Ini saya ada iPhone 12 yang lock SIM juga. Cuman ini tampilannya beda loh guys. Saya coba pasang kartu ini ya. Ini saya matikan dulu dan kita cek lagi nih di umum untuk memastikan kalau ini benar iPhone lock SIM ya nih. Perangkat ini mungkin dibatasi untuk operator asli dan membatasi kemampuan tertentu. Gila, ini keren ya. Asli keren guys. Hotspot nih, ternyata bisa ya. Coba saya cari di sini, kita lihat ya. Hotspotnya apakah ketemu? Di mana ya untuk merubah hotspot ya? Ini ada iPhone nih guys. Coba ini saya matikan. Apakah iPhone-nya hilang? Kalau hilang berarti benar ya, yang iPhone tadi adalah hotspot dari sini ya. Oh, berarti kalau yang versi ini yang sekarang itu dia bisa hotspot juga ya. Karena kan setahu saya yang lock SIM itu kebanyakan nggak bisa hotspot guys. Oh ini masih guys, masih bisa ya. Coba hotspotnya ini di mana nih? Keren ya. Nih saya tunjukin kalau yang coba nih masih ada sinyalnya nggak ya? Nah kalau ini kan juga lock SIM nih guys, nih saya tunjukin kalian nih, ini lock SIM. Tuh lock SIM ya. Oh enggak, ini bukan yang lock SIM ya. Bentar saya coba cari yang lock SIM dulu nih. Lock SIM kayaknya sih nggak ada lagi ya. Wah ada ya satu. Bentar guys ya. Saya coba ambil dulu nih yang 12 Pro. Yang 12 Pro ini lock SIM. Oke, kita coba pasang kartu di sini. Oh, ini ada kartunya ya. Nih, saya tunjukin kalian ya. Ini saya pasang kartunya. Seluler. Tapi nggak kebaca ya. Bentar, kita cek lagi seluler. Oh, ini kartunya nggak kebaca. Oh, kebaca nih. Nah, ini kalian bisa lihat. Belum ya, belum kebaca. Bentar, kita tunggu dulu. Ini sih lock SIM ya. Seingat saya sih lock SIM ini guys. Coba. Loh, ini nggak bisa dilihat ya. Di mana ya ngelihatnya ya? Ini padahal iOS-nya iOS 26.1 nih. Cuma untuk ngelihat lock SIM itu saya nggak tahu guys di mana nih. Mana ya? Nah nih, operator carrier ya. Saya kurang tahu juga ya. Ini agak beda juga nih guys. T-Mobile ya. Nih, ini lock SIM ini guys. Saya coba ganti dulu kartunya. Tuh, kekunci ya.
Kita lanjutin. Mungkin nggak bisa saya lanjutin ya, takutnya nanti videonya terlalu panjang. Ini udah berapa menit ya. Yang pasti untuk ini aplikasi SIM ya tuh. Untuk yang iPhone 14 kali ini tanpa perlu diaktifkan mode roaming datanya nih. LTE sudah langsung muncul, dan di sini aplikasi SIM-nya ini beda ya guys ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Ya, buat kalian yang mungkin minat bisa check out aja, bisa lewat keranjang ataupun lewat link yang sudah saya sematkan. Ya, mana tahu kalian dapat yang seperti ini, dan ini jauh lebih worth it sih guys, lebih gampang ya kalau misalkan kalian dapat yang eSIM tanam seperti ini ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Thank you dan bye bye.